Bagaimana jika waktu bergerak 543 tahun ke depan, orang tinggal di pesawat dan gajah membantu menyeduh kopi mewah? Thailand adalah negeri penuh kontras yang mencengangkan. Kuil kuno berdiri di samping gedung pencakar langit. Ritual tenang berlangsung di tengah pasar yang kacau. Dijelajahi dunia, temukan 20 fakta luar biasa yang membuktikan bahwa Thailand jauh lebih aneh dan lebih memikat daripada yang pernah Anda bayangkan. Perempuan Thailand memimpin di Asia. Perempuan Thailand termasuk yang paling berdaya di Asia, memegang lebih dari 40% posisi eksekutif, jauh melampaui rata-rata global. Mereka memainkan peran penting dalam bidang keuangan, politik, pendidikan, dan kewirausahaan. Pemberdayaan ini berakar dari struktur sosial lama yang menghargai kelembutan dan kemandirian. Banyak perempuan Thailand menyeimbangkan tradisi dengan ambisi, berpergian sendiri, menjalankan bisnis, dan memengaruhi kebijakan nasional. Senyum ikonik Thailand sering menyembunyikan kekuatan diam-diam, kepemimpinan, dan pemikiran strategis. Di perkotaan, para profesional muda membentuk industri modern, sementara di pedesaan, perempuan menopang pertanian dan usaha keluarga. Masyarakat Thailand berkembang sebagian besar karena perempuan yang tangguh dan beragam. Tinggal di pesawat terbengkalai. Di sudut surrealis Bangkok, kuburan pesawat Ramhong berdiri sebagai simbol ketahanan manusia dan kecerdikan kota. Di sini, pesawat-pesawat besar seperti Boeing 747 yang sudah tidak beroperasi diubah menjadi rumah-rumah tak biasa. Keluarga tinggal di antara peninggalan sejarah penerbangan, mengubah kabin sempit menjadi kamar tidur dan kokpit menjadi ruang tamu darurat. Pintu darurat menjadi pintu depan dan cucian tergantung di jendela rusak. Meski aneh, ini solusi nyata terhadap tingginya biaya hunian di Bangkok. Asap masakan mengepul dari dapur tua dan anak-anak bermain di bawah sayap berkarat. Wisatawan membayar untuk masuk, tertarik oleh keindahan menyeramkan dari raksasa logam yang bertemu kebutuhan sehari-hari. Ini adalah ruang di mana kebutuhan bertemu kreativitas. Gajah dan kopi Black Ivory. Gajah yang dihormati di Thailand telah lama menjadi simbol kekuatan, spiritualitas, dan warisan. Dulu digunakan dalam peperangan dan upacara kerajaan. Kini, hewan megah ini memiliki peran dalam salah satu kelezatan paling mahal dan unik di dunia, Black Ivory Coffee. Minuman langka ini dibuat dari biji Arabica Thailand yang telah melewati sistem pencernaan gajah, memperkaya rasa melalui fermentasi. Hasilnya adalah kopi halus dan bersahaja dengan aroma herbal, dengan harga hingga 1.000 per kilogram. Jauh dari eksploitasi, proses ini membantu pendanaan perawatan dan konservasi gajah. Black Ivory Coffee mencerminkan kemampuan unik Thailand untuk memadukan tradisi, ekologi, dan kemewahan dalam satu pengalaman budaya. Serangga yang dapat dimakan, warisan kuliner. Di Thailand, makan serangga bukanlah hal aneh, melainkan tradisi kuliner yang tertanam dalam pola makan daerah. Pasar malam dipenuhi nampan jangkrik, belalang, ulat bambu, dan kepompong ulat sutra yang digoreng dengan bawang putih, kecap, dan cabai. Camilan renyah ini kaya protein, rendah lemak, dan ramah lingkungan. Bagi warga lokal, ini adalah camilan murah. Bagi pelancong, pengalaman rasa yang tak terlupakan. Peternakan serangga juga menawarkan mata pencaharian berkelanjutan dan mengurangi tekanan pada sistem peternakan tradisional. Banyak serangga dianggap sebagai makanan lezat, memerlukan teknik memasak dan persiapan yang tepat. Praktik ini mencontohkan adaptabilitas dan kecerdikan masakan Thailand, memadukan gizi, keberlanjutan, dan tradisi panjang. Pasar rel kereta Mae Klong.
Sedikit pasar yang semenarik dan seefisien pasar rel kereta Mae Klong di Thailand. Terletak langsung di atas jalur kereta aktif, bazar sibuk ini dipenuhi pedagang yang menjual hasil bumi, makanan laut, dan rempah-rempah di bawah tenda darurat. Ketika kereta mendekat, sirene berbunyi, dan dalam koordinasi yang mengejutkan, para pedagang menarik terpal dan memindahkan barang dagangan dari rel dengan ketenangan luar biasa. Saat kereta melaju, hanya beberapa inci dari mereka, pembeli dan penjual, menunggu dengan sabar. Begitu lewat, pasar hidup kembali dalam hitungan detik. Ritual harian ini menunjukkan adaptabilitas luar biasa dan ketenangan orang Thailand dalam menghadapi kekacauan logistik. Momen Persatuan Nasional. Tepat pukul 28 dan 18 SAP. Setiap hari, kehidupan publik di Thailand berhenti dengan penuh hormat. Saat lagu kebangsaan diputar dari pengeras suara di mal, taman, dan stasiun kereta, warga dan pengunjung berdiri dalam diam, menghadap bendera Thailand atau berhenti di tempat. Momen harian ini tidak diwajibkan oleh hukum, melainkan dijaga oleh nilai budaya bersama. Kesepakatan tak tertulis yang mencerminkan kebanggaan nasional yang mendalam. Hentakan ini sangat kuat, memberikan momen keheningan dan persatuan yang langka dalam dunia yang sibuk. Bagi banyak pengunjung, ini adalah pengalaman mengharukan, perpaduan elegan antara patriotisme, kesadaran, dan rasa hormat bersama dalam kehidupan sehari-hari. Festival Songkran, percikan sukacita Tahun Baru. Songkran, Festival Tahun Baru Thailand, yang diadakan setiap bulan April, adalah perayaan spektakuler akan pembaruan dan kegembiraan. Awalnya, tradisi suci dengan menuangkan air wangi secara lembut ke orang tua dan patung Buddha untuk berkah, kini telah berevolusi menjadi perang air nasional yang meriah. Selama 3 hari, kota-kota seperti Bangkok dan Chiang Mai berubah menjadi zona pertempuran air di mana orang asing bersatu melalui tawa, pistol air, dan tarian. Namun, di balik keseruan itu ada simbolisme budaya mendalam, membersihkan kemalangan masa lalu dan menyambut kemakmuran. Warga lokal dan wisatawan merayakan bersama, menghapus batas sosial. Songkran adalah perpaduan sempurna antara kesakralan spiritual dan sukacita komunal Thailand. Thai Milk Tea, fenomena global. Chayen, dikenal secara global sebagai Thai Milk Tea, telah menjadi simbol budaya jalanan Thailand dan ekspor kuliner yang dicintai. Warna jingganya yang mencolok, dari teh kuat yang dicampur susu kental, gula, dan pewarna makanan langsung dikenali. Penjual melakukan penuangan dramatis dari ketinggian untuk menciptakan buih lembut, menambah keunikan persiapannya. Disajikan dingin, minuman ini menyegarkan dan fotogenik. Dahulu minuman sederhana jalanan, Chayen kini hadir di menu global, dari kafe trendy di Los Angeles hingga pasar malam di Seoul. Di balik rasanya, ini adalah inovasi Thailand. Terjangkau, lezat, dan mudah beradaptasi, membuktikan bagaimana rasa sehari-hari bisa mendunia. Wai, salam tradisional Thailand. Wai bukan sekadar gerakan sopan, melainkan bagian mendasar dari identitas budaya Thailand. Dilakukan dengan menempelkan kedua telapak tangan dan sedikit membungkuk. Variasinya mengungkapkan rasa hormat tergantung pada konteks sosial. Posisi tangan lebih rendah untuk sesama, lebih tinggi untuk orang tua atau biksu. Wai melambangkan kerendahan hati dan harmoni. Gerakan ini menggantikan jabat tangan atau lambaian, menjadi bentuk komunikasi yang tenang namun kuat. Wisatawan yang memberi wai dengan hormat sering dihargai, meskipun jika tidak tulus bisa dianggap menghina. Dalam masyarakat Thailand, di mana menjaga wajah dan rasa hormat sangat penting, wai adalah cerminan elegan dari kesadaran sosial, kebaikan, dan kelembutan. Senyum Thailand.
Kekuatan budaya. Senyum di Thailand memiliki makna mendalam, bukan sekadar keramahan, melainkan bentuk komunikasi emosional yang penuh nuansa. Dikenal sebagai negeri senyuman, negara ini menggunakan ekspresi ini sebagai alat untuk menjalin hubungan, meminta maaf, mengungkapkan rasa terima kasih, bahkan meredakan ketegangan. Berakar dari prinsip-prinsip Buddhis tentang kasih sayang dan anti konfrontasi, senyum mencerminkan keseimbangan emosional dan ketenangan batin. Orang Thailand menggunakan senyuman untuk menjaga harmoni, menghindari konflik, dan menunjukkan kehangatan dalam interaksi harian. Kebiasaan yang halus namun kuat ini meninggalkan kesan mendalam pada pengunjung dan merupakan bagian penting dari daya tarik global Thailand. Ini adalah kekuatan sosial, tulus, tangguh, dan sangat budaya. Pasar terapung, perdagangan di atas air. Pasar terapung Thailand, seperti Dam Noen Saduak yang terkenal, memberi gambaran tentang ketergantungan historis bangsa ini pada jalur air untuk perdagangan dan komunitas. Di atas perahu kayu, sering didayung oleh wanita tua bertopi jerami. Para pedagang dengan lihai menyeimbangkan memasak dan mendayung. Mereka menyajikan mie panas, buah tropis segar, dan barang kerajinan tangan, semuanya sambil melaju di kanal sempit. Pasar ini menawarkan lebih dari sekadar perdagangan. Mereka menjaga tradisi, cita rasa, dan mata pencaharian lokal yang diwariskan turun-temurun. Wisatawan tertarik bukan hanya oleh makanannya, tetapi oleh irama kehidupan yang tercermin di atas air. Pasar terapung tetap menjadi simbol ketahanan dan kesinambungan budaya Thailand yang semarak. Pijat Thailand, penyembuhan dengan tradisi. Pijat Thailand atau Nuad Thai adalah seni penyembuhan berusia 2.500 tahun yang berakar pada tradisi Buddhis. Berbeda dari pijat berbasis minyak, teknik ini menekankan akupresur, peregangan dalam, dan aliran energi di sepanjang garis yang disebut sen. Terapis menggunakan tangan, siku, lutut, dan kaki dalam gerakan ritmis untuk menyeimbangkan tubuh dan pikiran. Klien tetap berpakaian lengkap dan berpartisipasi aktif melalui gerakan terpandu. Diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Takbenda, pijat ini dirayakan bukan hanya untuk relaksasi, tetapi juga untuk memperlancar sirkulasi, mobilitas, dan kesejahteraan emosional. Mudah diakses dan sangat spiritual, pijat Thailand mencerminkan kebijaksanaan, kesadaran, dan perawatan holistik selama berabad-abad. Bagi banyak orang, ini adalah ritual penyembuhan, bukan sekadar perawatan. Masakan Thailand terkenal dunia. Masakan Thailand dirayakan di seluruh dunia karena harmoni rasa yang berani, manis, asam, asin, pedas, dan umami, seringkali dalam satu hidangan. Makanan khas seperti Tom Yum Goong dan Pad Thai menunjukkan kompleksitas ini, menggabungkan rempah segar, cabai, dan jeruk nipis dengan protein dan mie. Koki Thailand sering mengandalkan intuisi dan keseimbangan daripada takaran pasti, meracik hidangan yang sesuai selera. Budaya makanan jalanan berkembang pesat di Thailand, di mana pedagang berpengalaman puluhan tahun menciptakan hidangan yang menyaingi restoran. Secara internasional, restoran Thailand telah memperkenalkan bahan-bahan seperti kecap ikan, basil, dan lengkuas ke lidah global, mengubah tradisi kuliner lokal menjadi favorit dunia. Biaya hidup rendah dengan kualitas tinggi. Thailand menawarkan gaya hidup yang memadukan keterjangkauan dengan kenyamanan modern, menjadikannya pilihan utama bagi pensiunan dan pengembara digital. Sewa di kota besar seperti Bangkok jauh lebih rendah dibanding ibu kota barat, sementara kota kecil seperti Chiang Mai menawarkan nilai yang lebih besar lagi. Makanan jalanan segar hanya 1,3 per porsi, bergizi dan lezat. Layanan kesehatan berkualitas tinggi dan berbiaya terjangkau, menarik pasien internasional untuk perawatan gigi,
kecantikan, dan medis umum. Transportasi umum efisien dan murah, internet dan utilitas andal, serta hemat biaya. Secara keseluruhan, Thailand membuktikan bahwa Anda tidak perlu menghabiskan banyak untuk menikmati hidup yang semarak dan memuaskan. Kalender Buddhis 543 tahun lebih maju. Thailand menggunakan kalender era Buddhis yang 543 tahun lebih maju dari sistem Gregorian. Jadi saat dunia mencatat tahun 2025, dokumen, struk, dan catatan resmi Thailand menampilkan tahun 2588. Ini mencerminkan warisan spiritual dan tradisi Buddhis yang mengakar, terutama dalam upacara keagamaan dan hari libur nasional. Meski berbeda, kebanyakan orang Thailand dengan nyaman menggunakan kedua sistem, kalender Buddhis secara lokal dan Gregorian secara internasional. Sistem ganda ini menggambarkan bagaimana Thailand memadukan kebijaksanaan kuno dengan kehidupan modern. Bagi pelancong, cap tanggal yang tak terduga menjadi pengingat kecil namun menarik akan keunikan budaya dan penghormatan terhadap tradisi. Tidak pernah dijajah, negeri yang merdeka. Thailand dengan bangga berdiri sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa. Saat negara tetangga berada di bawah kendali Inggris, Prancis, atau Belanda, Thailand dulu siam mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi cerdas, perdagangan strategis, dan modernisasi. Raja seperti Rama IV dan Rama V menandatangani perjanjian dan menyerahkan sebagian wilayah untuk menghindari pendudukan penuh. Kemerdekaan ini membantu Thailand mempertahankan budaya, bahasa, dan institusi politiknya. Nama Pratet Thai secara harfiah berarti negeri yang merdeka, mencerminkan kebanggaan nasional. Bahkan hingga kini, warisan ini membentuk identitas Thailand, memperkuat nilai-nilai kemandirian, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan dalam menghadapi tekanan global dan kesulitan sejarah. Bangkok, kota dengan nama terpanjang di dunia. Bangkok, ibu kota Thailand yang semarak, memegang rekor dunia Guinness sebagai kota dengan nama terpanjang, dengan nama upacaranya mencapai 198 karakter dalam bahasa Thai. Jika diterjemahkan, artinya adalah kota para malaikat, kota agung para abadi. Sebuah penghormatan puitis terhadap keagungannya. Dihuni lebih dari 10 juta penduduk, Bangkok adalah kota kontras. Kuil kuno seperti Wat Pho berdiri di samping gedung pencakar langit dan gerobak makanan jalanan beroperasi di sebelah mal mewah. Kota ini berdenyut dari Skytrain di atas hingga taksi perahu di kanal. Perpaduan antara tradisi dan inovasi ini menjadikan Bangkok bukan hanya ibu kota Thailand, tetapi juga simbol kompleksitas budaya dan energi modern. Etiket budaya dan hukum. Rasa hormat dan sopan santun adalah inti dari masyarakat Thailand, dan hukum budayanya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Misalnya, menginjak uang yang memuat gambar raja dianggap pelanggaran serius, tidak menghormati keluarga kerajaan, berpakaian tidak pantas di kuil, atau menunjukkan kasih sayang di tempat umum bisa menyebabkan teguran sosial atau hukuman hukum. Konsep menjaga muka membuat konfrontasi publik atau berteriak sangat dihindari. Di kuil, pakaian sopan diharuskan dan kain sarung sering disediakan. Bahkan menunjuk dengan kaki yang dianggap bagian tubuh paling rendah ke arah orang atau benda suci adalah hal yang tabu. Bagi warga lokal maupun wisatawan, mematuhi praktik ini mencerminkan kesadaran, harmoni, dan keanggunan sosial. Monarki dihormati dan dilindungi. Monarki Thailand sangat dihormati, dipandang sebagai simbol persatuan, identitas, dan kesinambungan sejarah. Potret raja dan ratu ditampilkan di rumah, toko,
dan gedung pemerintah. Thailand memiliki hukum lese-majeste yang ketat yang melindungi keluarga kerajaan dari penghinaan atau pencemaran nama baik. Pelanggaran dapat dihukum hingga 15 tahun penjara. Rasa hormat mendalam ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenakan pakaian kuning pada hari Senin untuk menghormati Raja Bhumibol yang lahir pada hari itu. Monarki juga sering mendukung pengembangan, pendidikan, dan bantuan bencana. Bagi banyak warga Thailand, institusi kerajaan mewakili stabilitas, kebanggaan nasional, dan integritas budaya. Kuil di mana-mana, jantung agama Buddha Thailand. Dengan lebih dari 40.000 kuil atau wat yang tersebar di seluruh negeri, Thailand memiliki salah satu konsentrasi kuil Buddha tertinggi di dunia. Situs suci ini berfungsi sebagai pusat spiritual, penanda budaya, dan tempat berkumpul komunitas. Setiap koin Thailand menampilkan kuil ikonik yang berbeda, seperti Wat Arun atau Wat Phra-Kaew, menekankan pentingnya agama Buddha. Kuil adalah tempat orang bermeditasi, membuat amal, dan merayakan festival. Wat Arun dengan menara porselennya melambangkan Gunung Meru dalam kosmologi Buddha. Sekitar 95% orang Thailand menganut Buddha Theravada, menjadikan agama bukan sekadar kepercayaan pribadi, melainkan bagian integral dari kehidupan sehari-hari, pemerintahan, dan identitas nasional. Dari kopi buatan gajah hingga pasar kereta yang menghindari tabrakan, keajaiban Thailand sungguh di luar kebiasaan. Fakta mana yang paling mengejutkanmu? Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang serupa? Tinggalkan komentar, beri suka jika kamu menikmati perjalanan ini, dan jangan lupa berlangganan untuk penemuan menarik berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.